Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Saputra. Saya di sini salah satu anggota dari kelompok 2 perancangan orientasi objek. Di sini saya ingin membuat suatu video presentasi atau video tutorial untuk menjawab soal tugas besar 2 rancangan orientasi objek. Ini ada beberapa soalnya. Yang pertama ini ada skenario. Skenario di sini menargetkan agar mahasiswa dapat membuat program aplikasi sederhana berbasis konsol atau CLI dan GUI menggunakan software NetBeans serta JDK dan SAM yang merupakan kelanjutan dari tugas besar 1. Penambahannya hanya terletak pada entity, tampilan program, dan penjelasan pemahaman dari pemrograman orientasi objek. Dalam tugas 2 ini kita diminta untuk membuat tugas aplikasi sederhana berbasis CLI dan GUI serta mampu menggunakan perangkat lunak, visual paradigm atau yang lain untuk membuat kelas diagramnya. Pertanyaan satu di sini ada, kita disuruh untuk membuat aplikasi konsol sederhana berbasis Java dengan tema yang berhubungan dengan COVID-19 atau tema baru yang telah diajukan sebelumnya yang dirasa dibutuhkan zaman sekarang. Minimal mempunyai 4 kelas objek atau entity dengan data lengkap, dan program yang kita buat itu bisa dijalankan dan menghasilkan output yang benar. Pertanyaan kedua itu kita disuruh untuk menjelaskan program aplikasi tersebut dari sisi kelas boundary, kelas control, dan kelas entity yang memiliki asosiasi one to many minimal 4 entity. Kita disuruh untuk membuat kelas diagram yang lengkap, terus lalu diminta untuk menjelaskan asosiasi dari setiap entity dan multiplicity atau kardinalitas dari aplikasi yang kita buat tersebut. Dan kita disuruh menjelaskan kelas boundary, kelas control, kelas entity dari aplikasi tersebut. Setelah itu diminta untuk memberitahu tentang kelas objek inheritance, polymorphisme, dan enkapsulasi dengan detail dari program aplikasi tersebut. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu kita diminta untuk menghubungkan dari aplikasi yang kita buat dengan database MySQL atau PHP MyAdmin. Jadi ke aplikasi yang kita buat itu bisa terhubung dengan database PHP MyAdmin dan menampilkan output di program aplikasi tersebut sesuai dengan database. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan 1 di sini, langkah pertama yaitu membuka aplikasi Apache NetBeans terlebih dahulu. Setelah dibuka, langkah kedua yaitu klik file di kiri atas, lalu pilih new project, salah seperti ini new project. Setelah itu klik file. Langkah ketiga, klik file di kiri atas, lalu pilih new project, sudah. Keempat, pilih Java application, lalu klik next, pilih Java application, new project, pilih Java application, pilih next. Setelah itu memberi nama project yaitu Puskesmas Vaksinasi COVID-19, lalu klik finish, next. Setelah itu beri nama Puskesmas Vaksinasi COVID-19, klik next. Setelah itu langkah ke-6, buat beberapa Java package baru, Java package, lalu memberi nama Java package-nya dengan nama Puskesmas Vaksinasi COVID-19. Seperti ini hasilnya nanti. Setelah itu kita membuat CLI-nya.
Untuk membuat CLI-nya, langkah pertama yaitu membuat Java class dengan cara klik kanan pada puskesmas vaksinasi COVID-19, pilih new, lalu pilih Java class. Setelah seperti ini, new Java class. Langkah kedua yaitu memberi nama Java class tadi dengan nama puskesmas vaksinasi COVID-19 CLI, lalu klik finish. Seperti ini hasilnya. Setelah itu import package yang diperlukan untuk program CLI ini. Ada beberapa input yang diperlukan di sini. Seperti ini. Setelah itu langkah keempat, masukkan short kode berikut pada class puskesmas vaksinasi COVID-19 CLI, lalu klik finish. Seperti ini di tampilan di layar. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah dimasukkan semuanya short kodenya, lalu kita bisa langsung menjalankan aplikasi ini, CLI ini, dengan menekan Shift plus F6. Kita tunggu. Ini adalah hasil output dari puskesmas vaksinasi COVID-19 yang CLI-nya. Tapi ini belum masuk ke database-nya, belum terhubung ke database. Hanya membuat tampilan seperti ini dulu. Untuk yang bisa menghubungkan ke database-nya nanti di pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya kita di sini akan membuat aplikasinya dalam bentuk GUI. Yang langkah pertama yaitu membuat JFrame From dengan cara klik kanan pada puskesmas vaksinasi COVID-19, pilih new, lalu pilih JFrame From. Seperti ini contohnya. Misalnya puskesmas vaksinasi COVID-19, klik kanan lalu pilih JFrame From. Setelah itu memberi nama puskesmas vaksinasi COVID-19 GUI, lalu klik finish. Seperti ini contohnya. Setelah itu langkah ketiga, mendesain form seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Setelah selesai membuat tampilan desain formnya seperti ini, lalu kita mengimport beberapa package yang diperlukan untuk program dari GUI ini. Ada beberapa package-nya seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam sini, ke dalam source kode dari GUI ini. Setelah itu masukkan source kode berikut pada kelas puskesmas vaksinasi COVID-19 GUI. Source kode berikut nih bisa dimasukkan ke bagian source kode, contohnya seperti gambar di bawah ini dan seperti ini. Masukkan di bawah import package yang barusan dimasukkan tadi, masukkan di bawah sini. Langkah selanjutnya yaitu klik 2 kali pada button simpan di desain GUI-nya. Seperti ini, button simpan, lalu masukkan source kode di bawah ini di button simpan. Ini source kode seperti ini, ada connection dan lain-lain. Setelah sudah masukkan, lalu berikan event mouse klik pada table, lalu berikan source kode seperti berikut. Source kode seperti ini.
berikan di private void table, mouse clicker. Langkah selanjutnya yaitu berikan source code pada tombol reset, private void reset. Seperti ini, source code private void reset. Nah, ini udah berhasil kita masukkan source code semuanya dari puskesmas vaksinasi COVID-19 UI ini. Setelah itu coba kita jalankan apakah berhasil atau tidak. Ini adalah hasil output dari puskesmas vaksinasi COVID-19 UI. Tapi ini sebenarnya belum ada database-nya, belum terhubung. Sebenarnya ini masih kosong. Ini sebenarnya untuk pertanyaan yang nomor 3 yang sudah terhubung dengan database. Ini outputannya untuk puskesmas vaksinasi COVID-19 UI. Untuk penginputannya, penginputan data pasien vaksinasi COVID-19 seperti ini. Ada ID pasien, misalnya berapa 7. Setelah itu ada ID petugas medis. Di sini ada pilihan ID petugas medis, mau petugas medisnya siapa, lalu menginput nama pasiennya, jenis kelaminnya misalnya laki-laki atau perempuan, lalu ada tanggal lahir pasien, lalu setelah itu ada tanggal vaksinnya, mau tanggal berapa tanggal vaksinnya. Setelah itu alamat pasiennya di mana, nomor telepon pasien. Setelah itu ID vaksin, mau dia pasien ini mau divaksin dengan jenis apa vaksinnya. Ada Sinovac, ada Astra, ada Moderna, ada Pfizer, ada Johnson. Setelah diinput semuanya, lalu diklik tombol simpan. Kemudian di bawah ini adalah ketika data berhasil dimasukkan ke database, dia akan muncul di bawah bagian paling bawah di sini. Di bawah sini nanti akan muncul setelah berhasil dimasukkan. Nah, sudah selesai untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2 di sini kita diminta untuk menjelaskan dari program aplikasi yang tadi, dijelaskan dari sisi kelas boundary-nya, kelas kontrolnya, dan kelas entity-nya yang memiliki asosiasi one to many minimal 4 entity. Lalu disuruh untuk membuat kelas diagramnya lengkap, lalu diminta untuk menjelaskan asosiasi dari setiap entity dan multiplicity atau kardinalitas. Setelah itu menjelaskan dari yang tadi ini kelas boundary, kelas control, dan kelas entity dari aplikasi yang sudah kita buat. Setelah itu diminta untuk menjelaskan dari listing program yang dibuat tadi, yang dimasukkan tadi itu, tentang kelasnya, objek, inheritance, polimorfisme, enkapsulasi dengan detail. Di sini untuk kelas diagramnya seperti ini. Ada 4 kelas. Ada kelas pasien, kelas petugas medis, kelas pembayaran, kelas vaksin. Di kelas pasien ada beberapa atributnya yang dapat dilihat, dan ada operasi-operasinya, ada operasi tambah, operasi edit, operasi hapus. Setelah itu di petugas medis ada beberapa atribut-atributnya juga, dan operasi-operasinya masih sama, ada tambah, edit, dan hapus. Di tabel pembayaran juga operasinya tambah, edit, hapus. Setelah itu di tabel vaksin atau kelas vaksin ada operasi tambah, edit, dan hapus juga. Setelah itu asosiasi dari setiap entity dan multiplicity atau kardinalitas. Asosiasi
Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu asosiasi. Asosiasi adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang ada. Asosiasi memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Asosiasi juga menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Di dalam kelas diagram kami menerapkan asosiasi Dwara atau bi-regional association seperti ini, pasien ke petugas medis dan petugas medis juga ke pasien. Contohnya nih, asosiasi ini terjadi ketika salah satu kelas mengirimkan pesan kepada kelas yang lain, kemudian kelas yang lain mengirimkan pesan kepada kelas yang mengirimnya pesan. Contohnya kelas pasien berrelasi dengan kelas vaksin tadi, kelas pasien berrelasi dengan kelas vaksin, dan juga kelas pasien berrelasi dengan kelas petugas medis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan multiplicity dari kelas diagram ini. Multiplicity. Pada relasi terdapat suatu penanda yang disebut multiplicity. Multiplicity ini akan mengindikasikan berapa banyak objek dari suatu kelas relasi ke objek lain. Multiplicity itu seperti ini contohnya. Pada kelas diagram yang sudah saya buat ini terdapat beberapa multiplicity, contohnya pada kelas pasien terhadap kelas vaksin terdapat multiplicity yaitu satu satu bintang ini dan satu ini. Maksudnya dari multiplicity tersebut yaitu satu pasien hanya dapat memilih satu jenis vaksin, sedangkan pada kelas vaksin satu vaksin dapat dipilih oleh banyak pasien. Selanjutnya pada kelas pasien terhadap kelas petugas medis terdapat multiplicity seperti ini, yaitu maksud dari multiplicity tersebut adalah satu petugas medis bisa menangani banyak pasien, sedangkan pada kelas pasien satu pasien hanya dapat ditangani oleh satu petugas medis. Selanjutnya pada kelas pembayaran terhadap kelas pasien terdapat multiplicity yaitu 1/1. Maksud dari multiplicity tersebut adalah di dalam satu pembayaran hanya terdapat satu nama pasien, sedangkan pada kelas pasien satu pasien juga hanya dapat memiliki satu pembayaran. Terakhir pada kelas pembayaran terhadap kelas vaksin yang terdapat multiplicity yaitu 1/1. Maksud dari multiplicity tersebut adalah di dalam satu struk pembayaran hanya dapat dimiliki hanya terdapat satu nama vaksin. Lalu pada kelas vaksin satu jenis vaksin juga terdapat di satu struk pembayaran ini. Satu jenis vaksin terdapat di satu struk pembayaran ini. Lalu selanjutnya ke bagian yang C. Ke bagian C yaitu kita diminta untuk menjelaskan kelas boundary, kelas control, dan kelas entity dari aplikasi yang sudah saya buat, yang sudah kelompok kami buat. Kelas boundary atau kelas pembatas merupakan kelas yang terdapat batasan sistem dan dunia nyata. Hal ini mencakup semua form, report, hardware interface seperti printer atau scanner. Boundary class dapat diidentifikasikan dari use case diagram.
Minimal terdapat satu buah boundary class dalam relasi aktor dengan use case. Boundary class adalah yang mengakomodasi interaksi antara aktor dengan sistem. Ini adalah contoh gambar dari boundary class. Selanjutnya ada control class. Control class bertanggung jawab dalam mengatur kelas-kelas yang lain. Kelas ini menjalankan alternatif flow dan mampu mengatasi error. Karena alasan ini, control class sering disebut manager class. Ini adalah contoh gambar dari control class. Selanjutnya ada class entity. Class entity menyimpan informasi yang mungkin akan disimpan ke sebuah storage. Class entity dapat diidentifikasikan dengan mencari kata benda yang ada pada flow of events. Selain itu, dapat juga diidentifikasi dari struktur database. Sebuah entity class mungkin perlu dibuat untuk sebuah table. Bila semua table menyimpan informasi secara permanen, maka entity class akan menyimpan informasi pada memori ketika sistem sedang running. Ini adalah contoh gambar dari kelas entity. Selanjutnya untuk yang bagian D-nya, bagian D-nya yaitu kita diminta untuk menjelaskan dari listing program yang sudah kami buat tentang kelas, objek, inheritance, polymorphisme, dan enkapsulasi dengan detail. Ini adalah jawabannya. Pertama ada kelas. Kelas adalah entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari objek. Artinya, kelas adalah cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Ini adalah salah satu listing program dari class. Pada fungsi class ini digunakan untuk mengupdate data pasien yang ada pada database. Contohnya public class. Setelah itu ada objek. Objek adalah turunan atau hasil dari suatu class. Contoh listing programnya kayak gini. Ini adalah contoh listing program dari objek. Setelah itu ada inheritance. Inheritance adalah suatu entitas atau objek yang dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Contoh listing programnya seperti ini. Pada listing program kami terdapat inheritance yang digunakan untuk menentukan ID petugas medis dan ID vaksin yang akan dipilih oleh pasien. Contoh listing programnya dari inheritance ini, yang ini. Public void CB ID petugas medis yang digunakan untuk menentukan ID petugas medis dan ID vaksin yang akan dipilih oleh pasien. Setelah itu ada polymorphisme. Polymorphisme adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Ini adalah contoh listing program dari polymorphisme. Pada listing program kami terdapat polymorphisme yang digunakan untuk menentukan nama petugas medis dan jenis vaksin yang akan dipilih oleh pasien. Listing programnya, ini ada contoh listing program dari polymorphisme. Yang digunakan untuk menentukan nama petugas medis dan jenis vaksin yang akan dipilih oleh pasien. Setelah itu ada enkapsulasi. Enkapsulasi didefinisikan sebagai pembungkusan data dalam satu buah unit.
Enkapsulasi adalah mekanisme yang mengikat kode program dan data yang dimanipulasi secara bersamaan pada bahasa pemrograman Java. Ini adalah contoh dari listing program enkapsulasi. Public string void main. Ini contoh program dari enkapsulasi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan yang ketiga ini kita diminta untuk menghubungkan dari aplikasi yang sudah kita buat dengan database PHP-MyAdmin atau database PySQL. Koneksi dapat berhasil tersambung dengan database PHP-MyAdmin di sini dan menampilkan output di program aplikasi sesuai dengan database. Dan kita diminta untuk menjelaskan tentang hubungan database dengan aplikasi yang dibuat tersebut. Sebelum kita menjawab dari pertanyaan nomor 3, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu software yang dibutuhkan, yaitu ada aplikasi Java NetBeans dan juga SAMPP. Selanjutnya langsung ke langkah yang pertama, yaitu siapkan software yang dibutuhkan, ini Java NetBeans dan juga SAMPP. Lalu buka SAM, lalu aktifkan Apache dan MySQL ya. Apache dan MySQL. Setelah itu kemudian buka localhost PHP-MyAdmin dengan cara mengklik button admin MySQL pada SAM. Sudah terbuka PHP-MyAdmin-nya. Setelah itu pada PHP-MyAdmin ini kita akan membuat database dengan nama database yang ingin kita simpan. Sebagai contoh, kami akan membuat database dengan nama Puskesmas Vaksinasi COVID-19 dengan cara klik pada tulisan basis data ini, lalu tulis nama database, kemudian klik create, maka database berhasil dibuat. Contohnya ini database basis data. Ini misal Puskesmas, tulis di sini. Lalu kalau sudah, pencet buat. Ini adalah contoh hasil database yang berhasil dibuat. Selanjutnya dengan membuka aplikasi NetBeans dan menambah project dengan nama sesuai database. Di sini kami menamai projectnya dengan nama Puskesmas Vaksinasi COVID-19. Ini yang udah jadi, sudah dibuat. Setelah itu menambahkan library MySQL JBDC driver untuk project baru yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara klik kanan pada folder library project sebelumnya dan pilih add library, lalu pilih library MySQL JDBC driver dan klik add library seperti ini. Ini sudah saya tambahkan caranya, add library. Pilih di sini apa, misal langsung add library. Ini sudah contohnya berhasil yang ditambahkan, contoh yang berhasil ditambahkan. Selanjutnya membuat Java class dengan nama koneksi.java untuk mengkoneksikan Java ke database. Digunakan sintak sebagai berikut. Seperti ini sintaknya. Ini koneksi.java ini Java koneksi.java-nya. Kemudian jalankan aplikasi dengan mengulang program atau dengan mengklik Shift plus F6. Koneksi berhasil, maka Java sudah berhasil terkoneksi dengan database MySQL.
Selanjutnya kita membuat aplikasi database puskesmas vaksinasi COVID-19 dengan Java, MySQL, dan NetBeans. Langkah pertama yaitu klik admin atau buka laman localhost PHP MyAdmin ini. Selanjutnya buatlah database dengan nama puskesmas vaksinasi COVID-19 dan tabel sebagai berikut nih. Ada nama petugas medis, ada tabel pasien, ada tabel pembayaran, dan tabel vaksin. Contohnya seperti ini. Ya, ada tabel pasien, ada tabel pembayaran, ada tabel petugas medis, dan ada tabel vaksin. Lalu dari setiap tabel tadi terdapat atribut-atributnya, seperti contohnya atribut pada tabel pasien yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kita bisa dilihat di sini di tabel pasien ada atribut-atributnya, ada ID pasien, ID petugas medis, ada nama pasien, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, tanggal vaksin, alamat pasien, nomor telepon pasien, dan ID vaksin. Selanjutnya di tabel pembayaran ada ID pembayaran sebagai primary key, ada pasien ID, foreign key, vaksin ID sebagai foreign key, ada tanggal vaksin, dan juga ada jumlah pembayaran. Selanjutnya di petugas medis ada atribut-atributnya juga, ada ID petugas medis, nama petugas medis, jenis kelamin, nomor telepon petugas. Selanjutnya di tabel vaksin ada ID vaksin, ada nama vaksin, dan juga ada harga. Sudah. Sebenarnya ini coba kita jalankan yang ini. Apakah ini sudah berhasil terkoneksi atau belum? Di sini kita lihat list data pasiennya terlebih dahulu. Apakah benar sama dengan di database? Misalnya ada ID pasien 6, nama pasiennya tes, nama tugas medisnya Hanafi, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal vaksinnya yaitu 6 Desember 2001. Setelah itu jenis kelaminnya Sinovac. Nanti ini udah sama. Setelah itu coba kita input apakah masuk ke database ini bila kita menginput ya. Saya di pasiennya 10, nama pasiennya asal, tugas medisnya misalnya kita pilih yaitu 119963, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya 10 November 2001, alamatnya Amsar, teleponnya, jenis vaksinnya yaitu misalnya Moderna. Ini berhasil ditambahkan data tersebut nih, bakal masuk ke database. Nah, berhasil masuk ke database, berarti ini yang CLI-nya sudah terhubung dengan database. Apakah yang GUI-nya sudah terhubung? Mari kita coba. Dilihat dari tabelnya, ini udah terhubung dengan database. Coba kita tambahkan, kita coba input. Ini 11 bisa berhasil masuk nih, langsung muncul di bagian paling bawah. Apakah muncul di database juga? Nah, ini juga berhasil masuk ke database, berarti yang GUI dan CLI-nya juga sudah terhubung ke database. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai soal tugas besar 2, pemrograman berorientasi objek. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.